Ini dia nih, rumah besutan Eastern Urban Capital yang lagi-lagi baru di launching. Unitnya sudah cepet banget sold out-nya. Gimana enggak, yang membedakan rumah ini dengan rumah yang lain adalah pemaksimalan layout-nya dari luas tanah yang ada. Selain itu, lokasinya juga sangat strategis dan area klasternya sudah dilengkapi dengan sistem keamanan one gate, ada clubhouse yang sudah dilengkapi dengan sarana gym dan kolam renang, dan ada taman bermain untuk anak. Selain itu, listriknya juga semua sudah underground. Selamat datang di Memora House. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Danang Aditya di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Nah, kali ini aku lagi main di salah satu proyeknya Eastern Urban Capital yang lokasinya di daerah Ciputat bernama Memora House. Nah, Memora House ini letaknya cukup strategis karena cuma berjarak sekitar 7 menit aja ke pintu tol Pamulang ataupun 12 menit ke pintu tol Jakarta Auto Ring Road. Teman-teman yang butuh perbelanjaan, lokasi ini juga dekat sekali dengan Point Square Lebak Bulus yang berjarak sekitar 15 menit ataupun Bintaro Exchange yang juga berjarak sekitar 15 menit aja. Buat teman-teman yang butuh sekolahan, lokasi ini juga dekat sekali dengan Sekolah Menara Harapan yang berjarak sekitar 3 menit ataupun Sekolah Bintang Kejora yang berjarak sekitar 8 menit aja. Buat teman-teman yang butuh rumah sakit, lokasi ini juga dekat sekali dengan Rumah Sakit Sari Asi yang berjarak sekitar 3 menit ataupun Rumah Sakit RSUD Tangsel yang berjarak sekitar 5 menit aja. Sehingga memudahkan teman-teman nih dalam beraktivitas karena dekat dengan berbagai fasilitas umum. Nah, Memora House ini berdiri di atas lahan 1,7 hektar yang nantinya akan ada 140-an unit rumah, teman-teman. Di mana di dalamnya sudah menggunakan sistem keamanan one gate, ada clubhouse yang sudah dilengkapi dengan sarana gym dan kolam renang, ada juga taman bermain untuk anak. Nah, Memora House ini terdiri dari 3 tipe ya. Yang pertama adalah tipe Momentum, di mana luas tanah standar 84 meter persegi dan luas bangunannya 125 meter persegi. Harganya mulai dari 1,7 M-an. Dan yang kedua adalah tipe Milestone, dengan luas tanah standarnya itu di 83 meter persegi dan luas bangunannya di 125 meter persegi. Harganya mulai dari 1,6 M-an. Dan yang terakhir dan yang terbaru adalah tipe Miracle, dengan luas tanah yang paling kecil adalah 7 dengan luas bangunan 92 meter persegi, harganya mulai dari 1,3 M aja. Halo, buat teman-teman yang lagi cari rumah, teman-teman bisa mendapatkan pelayanan gratis dari tim Rumahku. Mulai dari konsultasi KPR, survei rumahnya, ke pengurusan KPR, sampai serah terima rumahnya. Oh iya, harga rumah, promo maupun gimmicknya itu sama persis dengan apa yang diberikan developer. Nah, karena kita tim independen, tentunya kita juga bekerja sama dengan 95% perumahan yang ada di selatan Jakarta sampai ke Serpong. Selain itu, kita juga menjelaskan secara objektif. Jadi, bukan cuma plusnya saja, tapi konsekuensi dari setiap proyek juga kita jelaskan. Yang hal itu tidak bisa kita jelaskan di YouTube. Akan ada banyak sekali manfaat yang teman-teman bisa terima kalau menghubungi tim Rumahku. Segera hubungi tim Rumahku sekarang, karena Rumahku, teman kamu cari rumah. Tim Rumahku tuh pasti kasih penjelasan yang sangat detail ya. Kurangan, kelebihan dari setiap project gitu ya yang ada. Bukan cuma project yang akhirnya kita beli, tapi juga beberapa perumahan lain juga dikasih rekomendasikan yang jujur lah gitu ya. Jadi itu menurut kami yang penting gitu. Yang kedua juga tim Rumahku itu fast response gitu ya. Ini juga yang menurut kami sangat membantu gitu karena kami juga sama-sama lagi kerja gitu. Jadi proses KPR kita kemarin sangat dibantu oleh tim Mas Danang ya. Nggak berhenti sampai di akad ya gitu. Jadi kita bikinin grup WhatsApp gitu. Kemudian juga tanpa diminta nih, ini juga yang penting ya. Nggak perlu kita tanya, nggak perlu kita follow up, tapi udah selalu dikasih update ya terkait dengan progres pembangunan rumah. Nah, sekarang aku lagi berada di depan rumah contoh di salah satu tipenya, yaitu tipe Momentum. Nah, tipe Momentum ini memiliki luas tanah standar di 84 meter persegi dengan dimensi 7 meter kali 12 meter ke belakang dan memiliki luas bangunan di 125 meter persegi. Nah, tipe Momentum ini memiliki spesifikasi yang sudah cukup bagus, di mana fondasinya sudah memakai footflat beton bertulang, di mana dindingnya sudah memakai dinding double bata ringan, lantainya by homogeneous style, ukuran 60 x 60, sanitary by American Standard,
rangka atap baja ringan dan ditutup dengan genteng aspal. Nah, teman-teman bisa lihat ke belakang aku, ini adalah salah satu rumah contoh tipe Momentum, di mana dia ciri khas banget gayanya Eastern, yaitu dengan perpaduan warna antara coklat muda dan juga abu-abu tua, teman-teman. Ini ciri khas banget ya dari semua project Eastern Urban Capital, tone warnanya seperti ini, teman-teman. Tuh lihat ya, dimana di depannya itu dia tuh ada conwood yang dicat menggunakan fiber coat berwarna coklat muda. Terus ada dinding yang dikamprot menggunakan warna tua, menggunakan atap pelana dengan model seperti itu tuh, teman-teman. Ciri khas banget. Apalagi dia ada bukaan yang cukup lebar di kamar tidur utamanya, dan ada exhaust roster juga di area sebelah kiri dari rumahnya tuh, untuk mengalirkan udara ke bagian dalam rumahnya. Yuk sekarang ikut aku sedikit lebih masuk ke area bagian carportnya. Ini yang unik dari semua projectnya Eastern ya, yaitu adalah pemanfaatan layout dari luas tanah yang ada. Dia tuh atasnya nggak pakai kanopi, teman-teman, karena dia bikin desainnya ini benar-benar sangat-sangat fungsional memanfaatkan luas tanahnya ya. Yaitu di atasnya ini terdapat kamar tidur utamanya nih, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu lagi buat kanopi di setiap rumah yang dibuat oleh Eastern Urban Capital. Nih, tuh cantik banget. Dimana area carportnya ini dia menggunakan batuan alam seperti ini nih. Jadinya nggak akan licin ya kalau misalnya teman-teman nyuci kendaraan tuh. Keren banget sih. Nah, ini juga sudah disiapkan keran air untuk nyuci kendaraan. Nah, bagusnya lagi dia di atasnya tuh ada kaca yang cukup besar yang teman-teman bisa buka untuk memaksimalkan cahaya ataupun udara yang masuk ke bagian dalam rumahnya nih. Nah, kalaupun dia dibuka, ini privasinya tetap terjaga ya, karena dia cukup tinggi, teman-teman. Dan di sisi sebelah sininya ini ada area teras atau area penerima tamu. Nah, ini salah satu ciri khas dari Eastern lagi, yaitu dia menggunakan deck tile seperti ini nih buat menerima tamu di area terasnya tuh. Nah, ini juga teman-teman nanti dapatnya seperti ini ya. Udah ada dudukan-dudukan seperti ini nih. Ini juga sudah dibuatkan. Nah, di bagian luarnya, nah dia tuh juga sudah dibuatin kayak storage nih. Seperti ini, teman-teman tuh. Storage, dan di depannya tuh dia ada tempat sampahnya ya. Tuh. Dan di belakangnya tuh dia dikasih tanaman-tanaman seperti ini untuk membuat nuansanya lebih asri ke bagian dalam rumahnya. Yang keren di rumah ini, dia sudah menggunakan smart door lock nih. Smart door locknya juga sudah keren banget ya, by Seven seperti ini nih. Ini pakai card bisa, pakai kode bisa, ataupun manual juga bisa, teman-teman. Ini keren banget. Dan pintunya juga sudah solid banget nih, keren banget. Oke, sekarang kita review apa aja yang ada di bagian dalam rumahnya. Ikutin aku terus, yuk. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Kita akan review satu-satu dulu. Setelah kita masuk ke bagian dalam rumahnya, di sebelah kanan ini ada area powder room nih, teman-teman. Yang teman-teman bisa gunakan ini untuk powder room tamu ya. Atau misalnya teman-teman mau masuk ke dalam rumah, cuci tangan atau cuci kaki di sini bisa banget ya. Nah, ini pakai pintunya pakai sliding supaya nggak terlalu banyak memakan area ya untuk area pintunya sendiri. Dari kayu, dan di sini tuh referensinya ini adalah untuk area living room, teman-teman, untuk berkumpul bersama keluarga, sekedar nonton TV atau terima tamu juga bisa ya. Nah, menariknya lagi di rumah ini tuh memiliki sirkulasi udara yang cukup bagus maupun untuk area penerangan nih, teman-teman. Nah, salah satu yang aku suka di atasnya ini dia ada jendela yang teman-teman bisa sliding ya, bisa geser. Ini untuk memanfaatkan sirkulasi udara ke bagian dalam rumahnya. Nah, tapi dia privasinya tetap terjaga karena dia cukup tinggi ya, jadi nggak kelihatan sama area di luar rumahnya. Jadi teman-teman misalnya lagi pakai pakaian tidak berhijab atau segala macam ya, kalau buat yang muslim ya. Nah, ini dari luar tuh teman-teman nggak kelihatan gitu, jadi privasinya tetap terjaga. Begitupun untuk sirkulasi udaranya, ini bagus banget sih. Aku suka banget yang lihat desainnya, ini bagus banget. Oke, kita geser ke sebelah sini. Di sini tuh ada ruangan multifunction yang teman-teman bisa manfaatkan ruangan ini untuk kamar tidur tamu, atau misalnya kamar tidur untuk orang tua ketika lagi main ke rumah teman-teman, ataupun ini preferensinya adalah untuk area walking space nih. Tuh, teman-teman bisa bikinin kabinet seperti ini untuk area belajar, area bekerja, ataupun disesuaikan sama kebutuhan teman-teman ya. Nah, bagusnya lagi
Di atas ini ada skylight teman-teman. Jadi even teman-teman tidak nyalain lampu di siang hari, ini pencahayaannya cukup bagus ya, karena di atasnya ada skylightnya nih. Ini keren banget sih. Ini slidingnya juga, pintu slidingnya juga sudah bagus banget. Ini sudah by Dexon ya. Di rumah ini semua slidingnya itu menggunakan Dexon teman-teman. Oke, kita geser ke area sini. Di sini tuh ada area dining ya teman-teman ya. Dimana di sini tuh teman-teman bisa pakai, ini ada 4 sheet. Nah, ini cukup banget ya. Dan ini juga dekat sekali dengan area kitchen atau area dapur bersihnya teman-teman. Jadi ketika teman-teman menyajikan makanan, ini dekat banget ke area diningnya ya. Dan ini masih cukup spacious sekali teman-teman. Tuh, jadi di sini adalah area kitchennya nih. Dan ini kitchennya juga cukup bagus ya. Tapi teman-teman nanti kalau misalnya beli di Memora ini, teman-teman nggak dapet kitchen setnya seperti ini ya. Yang teman-teman dapat cuman top table-nya saja nih, seperti ini nih. Oke, kita geser ke area belakang. Di area belakang ini, di bawahnya ini ciri khas dari Easton ya, yaitu adanya deck tile atau dari kayu seperti ini nih. Jadi ini nuansanya bener-bener bagus banget, nuansanya alami banget. Apalagi kalau teman-teman bikin vertical garden di sebelah sini nih. Jadi nuansanya ini bener-bener hidup banget, nuansanya alami banget. Perpaduan antara di sini kalau teman-teman bikin warna hijau dan di sininya tuh ada warna coklat. Ini seolah-olah jadi kelihatan alami banget. Apalagi teman-teman bikin batu-batuan di bawahnya yang cukup bagus seperti ini nih. Oke, sekarang kita geser ke area sini. Di sini tuh masih ada area untuk asisten rumah tangga teman-teman. Dimana di sini tuh teman-teman bisa taruhin bed single ya. Ini untuk ART bener-bener masih cukup besar. Dan di sebelah sini tuh ada jendela ya. Jadi ini masih enak banget lah buat ART ya. Masih sangat manusiawi sekali. Apalagi di dalamnya ini ada kamar mandi yang cukup estetik teman-teman. Dimana sanitarinya dia sudah menggunakan American standar seperti ini. Dan klosetnya ini sudah pakai kloset duduk teman-teman. Apalagi di atasnya ini masih ada skylightnya. Jadi cakep nih buat kamar atau buat ruang buat asisten rumah tangga aja. Ini udah bagus banget teman-teman. Nah, nanti teman-teman dapatnya standarnya temboknya ini menggunakan dinding dari Kamprot ya, yang dicat berwarna abu-abu tua seperti ini nih. Jadi paduannya benar-benar khas banget, keren banget. Oke, terakhir di area lantai satunya memanfaatkan area bawah tangga. Di sini teman-teman bisa gunakan area sini untuk area servis nih. Misalnya aja untuk nyuci, setelah nyuci mau gosok, lepit-lepit pakaian, di sini teman-teman bisa bikin kabinet-kabinet seperti ini ya. Ataupun teman-teman bisa bikin gantungan-gantungan baju di area sini buat area menjemurnya. Ini bisa banget. Tinggal teman-teman tutupin atau bikin kanopi di area atasnya. Oke, setelah kita mereview apa aja yang ada di lantai 1, sekarang ikut aku ke lantai 2-nya. Yuk. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2-nya ya. Tapi seperti biasa sebelum sampai di lantai 2, kita review dulu apa aja yang ada di area tangga. Area tangganya ini juga sudah dilengkapi dengan keramik dari Homogeneous Style dengan tekstur kayu seperti ini. Dan diberikan railing juga simple tapi fungsional seperti ini teman-teman. Jadi dia tuh basically dia bahannya tuh dari besi dan pegangannya tuh terbuat dari kayu ya. Dan bagusnya lagi di area tangga ini juga cukup terang karena di atasnya tuh dia ada skylight ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di atasnya tuh ada skylight dan di area sini juga ada jendela yang ukurannya juga cukup besar untuk memaksimalkan cahaya matahari khususnya di area tangga. Jadi di area tangga even teman-teman matikan lampunya, ini di area tangga ini juga cukup terang sekali teman-teman. Oke, di sini tuh teman-teman bisa taruhin seperti ini ya buat naruh-naruh sepatu bawahnya, ataupun teman-teman bikinin lemari untuk naruh-naruh boneka atau naruh-naruh action figure. Ini bisa banget memanfaatkan area di atas tangga ini. Oke, kita masuk dulu ke area kamar tidur anaknya. Yang pertama di sini tuh di lantai 2 itu ada 3 kamar tidur, 2 kamar tidur anak dan 1 kamar tidur utamanya teman-teman, dan 2 kamar mandi juga ya. Nah, ini kamar tidur untuk anaknya, ini ukurannya juga cukup spesies, dimana teman-teman bisa taruhin single bed seperti ini. Dan bagusnya lagi, ini tuh rumahnya nggak langsung ketemu sama tembok tetangga teman-teman.
Jadi itu di sebelah sana itu masih tembok dari bangunan atau rumah ini sendiri. Jadi teman-teman bisa bikin vertical garden di area situ tuh. Nanti kita lihat dari kamar mandi ya. Intinya di sini tuh sirkulasi udara ataupun pencahayanya juga cukup maksimal teman-teman. Desainnya keren banget sih. Tuh, ini referensinya teman-teman bisa taruhin meja-meja belajar seperti ini ya. Nah, ini yang uniknya lagi, itu ada kamar mandi sharing teman-teman. Tuh, yang teman-teman bisa akses dari kamar tidur anak yang pertama maupun yang kedua. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak suka dengan model pintu 2 seperti ini, teman-teman bisa bikin pintu sliding atau pintunya tuh satu aja dari area depan. Nih dari area sini ya. Gitu nih. Nah, teman-teman bisa bikin pintunya tuh dari area sini ya. Jadi satu aja supaya di dalamnya itu nggak terlihat terlalu penuh banyak pintu teman-teman. Oke, kita masuk lagi ke area kamar mandinya. Ini yang tadi aku bilang, nih kamar mandinya ini cukup enak ya, karena di sini tuh masih ada space dimana teman-teman bisa manfaatin space ini untuk service juga bisa nih, area service nih. Atau misalnya punya hobi menanam kembang, teman-teman bisa taruhin di area sebelah sini nih. Pastinya ini juga mataharinya kena, terus air juga bagus banget, hujannya ini cakep deh pokoknya, masih ada ruangan. Nah ini yang tadi skylight yang menghubungkan langsung ke kamar tidur mbaknya nih, atau kamar tidur ART. Nah ini skylightnya tadi ya. Oke, kita geser lagi ke sebelah sini. Sebenarnya ini dari luar ya, tapi kita masuk jalan tembus saja. Ini kamar tidur anak yang kedua. Nah, ini kayaknya dari gambaran furniturnya ini kamar tidur anak cowok nih, yang tadi anak cewek ya. Nah, ini ukurannya kurang lebih sama, teman-teman bisa taruhin bed ukuran single di sini ya. Ini sekitar 140 kali 2 meter lah ya. Nah, di sini tuh ada jendela di sliding seperti ini buat memaksimalkan udara ataupun cahaya matahari yang masuk ke area kamar tidurnya. Oke. Dan next kita ke area sini. Nah, ini di sini tuh ada satu area yang mana teman-teman bisa manfaatkan untuk area belajar, area kerja, ataupun area buat nonton TV, ataupun area buat sholat misalnya kalau yang beragama muslim ya. Ini bisa di sini, ini cukup banget teman-teman. Nah, ini referensinya adalah ditaruhin sofa seperti ini ya, untuk kumpul-kumpul bersama anak-anak atau anggota keluarga lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke kamar tidur utama ya teman-teman. Nah, begitu kita masuk, kita review dulu nih di kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya ya. Ini ukurannya juga cukup besar ya. Jadi ini ada pembatas antara si toiletnya dengan shower areanya ya. Dan di sebelah situnya juga ada wastafel nih. Semua sanitaris sudah menggunakan American Standard, di mana dinding-dindingnya juga sudah menggunakan homogeneous style. Jadinya ambience-nya ini benar-benar terasa sangat nyaman sekali teman-teman. Nah, ini masih ada ruangan dimana ini buat sirkulasi udara ke area kamar mandinya. Ini bener-bener terasanya seperti di cottage di Bali ya, enak banget nih. Tuh, jadi masih dapat udara yang segar nih. Kalau dibuka sekalipun ini masih cukup aman teman-teman, karena memang cukup private ya. Nah, adalah ada akses tangga monyet untuk menuju ke area toren nih teman-teman. Oke, next. Nah, ini adalah kamar tidur utamanya yang ukurannya sangat besar sekali teman-teman. Dimana di sini referensinya teman-teman pakaiin bed ukuran king ataupun queen, di sini masih sangat muat sekali teman-teman. Nah, ini adalah ukuran queen ya, tapi kalau teman-teman taruhin bed ukuran king itu masih muat banget teman-teman. Dimana standarnya di bawahnya ini dia menggunakan lantai yang nuansanya seperti kayu nih. Jadi nanti kalau teman-teman mau bikin furniture ini masih senada ya dengan warna APL di furniture-nya nih, seperti ini. Nah, ini adalah referensi aja buat teman-teman. Nah, di sini tuh ada jendela nih yang menghubungkan tadi ke area sampingnya tuh. Jadi ini masih cukup enak banget nih, dapat udara dari area samping rumahnya. Nah, ini juga ada jendela yang ukurannya cukup besar tuh untuk memaksimalkan cahaya matahari ataupun sirkulasi udara di kamar tidur utamanya nih. Wah, ini mantep banget sih. Wais. Nah, yang terakhir, ini ada area balkonnya teman-teman.
Area balkon ini juga cukup nyaman ya buat teman-teman duduk-duduk santai-santai bersama pasangan sambil ngopi-ngopi ataupun sarapan ataupun makan malam nih masih enak banget. Dan di bawahnya tuh dia juga menggunakan conwood ya. Jadi ini cukup long lasting teman-teman. Teman-teman nggak perlu khawatir nih seperti kayu, padahal ini adalah conwood yang dicat menggunakan fiber coat. Jadi lebih long lasting karena bahan dasarnya adalah semen teman-teman. Oke, setelah kita membahas tentang rumahnya, kali ini kita akan ngebahas tentang harga dan cicilannya. Stay tune terus. Oke, sekarang kita masuk ke bagian harga dan cicilannya. Aku ingetin lagi ya, di Memora House ini memiliki 3 tipe ya, yaitu tipe Momentum dengan luas tanah 84 dan luas bangunan 125. Harganya itu mulai dari 1,7 M-an. Dan yang kedua adalah tipe Milestone di luas tanah yang paling kecilnya itu 83 meter persegi dan luas bangunannya di 125 meter persegi. Harganya itu mulai dari 1,6 M-an. Dan yang baru dibuka adalah tipe Miracle, di mana luas tanah yang paling kecilnya itu ada di 67 meter persegi dan luas bangunannya itu di 92 meter persegi. Harganya mulai dari 1,3 M-an aja. Nah, tipe Miracle at Memora ini ketika kita breakdown di bank yang bekerja sama dengan Eastern Urban Capital ini, salah satunya adalah BSI, harga di 1.310 juta, dan teman-teman harus siapin DP sekitar 5%, dan pengurangannya itu di breakdown ke Bank BSI jalannya sebagai berikut. Nah, kemudian juga kita breakdown dengan Bank BRI di 15 dan 20 tahunnya, dan cicilannya adalah sebagai berikut. Nah, buat teman-teman yang tertarik, teman-teman cukup bayar booking fee sebesar 10 juta, dan itu udah include dengan biaya balik nama, IMB, dan AJB. Nah, teman-teman juga perlu nyiapin DP sekitar 5%, kemudian biaya BPHTB dan biaya KPR, serta biaya PBB yang belum include ke dalam harga rumahnya. Nah, untuk informasi detailnya, teman-teman bisa menghubungi tim rumahku di nomor WhatsApp yang aku taruh di sini nih. Oke, jadi gitu aja review singkat dari aku dan Aditya di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Buat teman-teman yang lagi nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah layar teman-teman. Ataupun teman-teman yang butuh tips KPR dan referensi rumah, teman-teman bisa follow IG dan TikTok kita di @rumahku.property. Setiap rumah pasti ada jodoh rumahnya. Pastikan teman-teman cari jodoh rumahnya dengan tim Rumahku. Karena rumahku, teman kamu cari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.